sore Tribuners, ketemu lagi bersama kita di acara Selamat Sore Medan bersama saya Truli Oktapurba dan rekan saya Eti Wahyuni. Oke, apa kabar Kak Eti hari ini sore ini? Kabar baik. Iya. Oke, Iya. gimana perasaan Kak Eti sore ini? Iya, ini hari Kamis tanggal 9 ya, 9 Desember 2000. Ya. Angka korupsi di seluruh Indonesia ya. Wah. Kalaupun nggak peringkat 1, pokoknya 3 besar lah gitu. Ya, artinya ini kerja keras ya. Kerja keras dari semua jajaran untuk bisa menjadikan peringkatnya naik lagi gitu. Peringkatnya turun lah. Kalau boleh jangan 3 besar lagi, tapi misalnya jadi ke peringkat 6, peringkat 9 gitu. Bukan naik ya. Soalnya Iya, jarak satu, ini ya. kerja keras, Iya. kerja ekstra dari jajaran pihak yang pembasmi korupsi ya di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Betul. Sampai ke tingkat nasional. Soal korupsi juga, aku juga ingat nih Kak, kalau udah teringat Sumut gitu ya, Sumatera Utara kok namanya agak lain gitu ya. Tahu kan Kak kepanjangan Sumut? Iya, semua urusan minta uang tunai. uang tunai. Ada juga istilah UUD, jadi UUD. sebetulnya itu kayak semacam tradisi ya barangkali ya. Jadi ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya ya. duit. Oke, ya. Baik, itu tadi apanya. Tapi biarpun begitu kayaknya Kak kita bukan menyajikan berita korupsi nih ya kayaknya. Iya, Tidak. pada sore hari ini ada 3 berita andalan kita yang akan kita bacakan. Ini kita langsung saja ya Truli ya. Mulai dari langsung kaitin yang pertama. Oke, ini berita follow up juga sebetulnya. Ini peristiwanya dari beberapa hari yang lalu dan ini ada informasi terkininya terkait berita Ibu Rovena Borsihombing. Iya. Korban jambret ya. Korban jambret yang terseret di Jalan Aksara dan sempat mengalami luka parah ya. Suami korban Siar Marpaung membeberkan kronologis kejadian. Jadi semacam flashback penjambretannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 bulan Desember yang lalu. Pagi itu ia mengendarai sepeda motor membonceng anak dan istrinya hendak berjualan ke pasar. Kemudian setelah dari Pasar Sukaramai mereka menaiki sepeda motor menuju Jalan Aksara dan sesampai di perjalanan Siar mengaku memang sudah melihat pelaku dari arah belakang membuntuti. Iya. Terus tiba-tiba orang yang membuntuti ini ternyata berniat merampas tas milik istrinya. Seketika pelaku langsung merampas tas korban hingga korban terjatuh ke aspal. Sang suami kaget dan berupaya mengejar pelaku dan tanpa sadar istrinya terjatuh dan tertinggal sekitar 100 meter. Sedangkan sepeda motor yang dipakai pelaku terseret di aspal. Ternyata masih kredit ini, Truli. Oh, yang dipakai pelaku. Baru saja dibeli. Berarti ketahuan pelakunya, ketangkap ya? Iya, ketangkap. Ini sudah tertangkap. Ini pelakunya bernama M. Aidil. Jadi sepeda motor yang dipakai bukan juga sepeda milik dia, tapi milik saudaranya yang dipinjam. Kemudian ini cukup menarik ya ceritanya sebenarnya. Ini korban pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Ini kita informasikan saja bagaimana kronologisnya yang ada videonya. Iya, videonya ada. Kita akan tayangkan video dan kita akan wawancara dengan reporter yang ada di lapangan untuk informasi terkininya. Tersangka selalu menjamret dan melakukan aksinya tunggal atau sendiri. Pasal dan hukumannya Bang? Korbannya acak dan dilakukan umumnya di tempat yang sepi. Pasal yang disangkakan pasal 365 ancaman 12 tahun penjara. Bang, hasil kejahatannya dipakai untuk apa Bang? Untuk saat ini keperluan pribadi dan mengkonsumsi sabu. Korban kehilangan apa Bang? Selain HP, duit ada nggak Bang? Duitnya tidak sampai 100.000, duit yang ada di tas saja. Tapi untuk saat ini korban masih di rumah sakit. Dia masih dalam kondisi sadar. Waktu malam hari atau pagi-pagi? Kejadian itu sekitar jam 5 pagi. Dan selalu beraksi malam atau pagi? Gimana? Dia ini beraksi kalau pagi-pagi buta atau malam? Yang jelas dia main malam sampai pagi hari. Selalu tunggal atau bersama teman? Untuk saat ini selalu tunggal. Bang, ini motor yang dipakai apa motor dia Bang? Untuk saat ini hasil keterangannya motor yang dimiliki oleh keluarganya. Saya kan seorang pedagang.
pedagang saya jualan di pajak besi. Jadi berangkatlah saya dari rumah jam 4:30. Saya sudah sampai jam 4:30 saya ke Sukarame dulu. Rupa sampai Sukarame saya mau belanja pisang. Sudah saya belanja pisang, nggak ada pisangnya. Saya pergi dengan istri, anaknya. Jadi istri saya kan di belakang, anak saya tengah-tengah. Sudah saya sampai ini lewat rel ini kan saya tengok dari kaca spion nggak ada mengikuti. Nah, sudah sampai dari rel dia lewat itu ada mengikuti. Nah, jadi saya kan nggak curiga kan tas siapa itu kan. Saya pinggir gini. Nah, saya kasih dari jalur rupanya sampai di lewat jalan Simpang Negara itu. Nah itu lewat sini kan sampai ada situ galon tempat bengkel betor, di situlah dia langsung jatuh bang. Dia sudah jatuh terkapar gini kan. Jadi datang anak saya ini, pak mama dia apa tasnya belanja putek gini, aku kejar rupanya putek gini, pak mama itu dia udah terkapar. Jadi balik saya pak, bawalah ke rumah sakit Madani. Berarti waktu jatuh tuh Belum aku sangka istriku dipegang kan. Pas saya datang anak saya belakang, pak mama itu jatuh. Jadi balik saya gitu, saya tengok, saya bawa lah, saya minta tolong sama orang. Nah, saya minta tolong, ada lajang 3 ditolonglah saya diangkatkan ke kereta gitu, ya pergi kami dan saya ke rumah sakit Madani. Bang, itu waktu abang tengok tuh pelaku ada berapa orang? 1 di tengok saya. Memang lagi nenteng tas korban pada saat itu bang? Iya, istri saya lagi megang tas lah, mau belanja kan, megang tas lah. Isi dalam tas tuh apa aja tuh bang? Kalau uangnya saya nggak tahu, cuma kan ya biasanya kan istri saya kan bawa HP tuh. Iya. Nah, jadi Yang betul berapa? 5 apa 2? Sakit ditembak? Kata saudara bang. Yang kau pakai, ini kau pakai jalur ya? Sakit ditembak bro? Hah? Sakit? Dinasi bang. Pagi-pagi. Ya. Ya. Lumayan ya, apanya tadi ya, peristiwanya ya. Iya. Cukup. Maksudnya bukan lumayan menyedihkan gitu maksudnya. Iya, dan ini salah satu keberhasilan polisi juga ya, Mm. berhasil menangkap pelaku dengan cepat. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan. Ya, selamat sore Alfi. Selamat sore Bang Truli, Kak Eti. Iya, selamat Iya. sore juga. Vian, Alfi, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini, informasi terkini, coba tolong disampaikan dulu kepada Tribuners terkait penangkapan pelaku penjamretan tadi. Butuh berapa hari gini, ini langsung dapat hari ini enggak gitu ya ininya, penjamretnya 1 hari gitu. Kira-kira gimana? Silakan Pian. Ya, baik Bang Truli, Kak Eti, dan juga pemirsa di rumah. Ya, pelaku ditangkap polisi 1 kali 12 jam setelah korban membuat laporan ke Polsek Percut Setuan. Saat menerima laporan dari pihak keluarga, polisi langsung bergerak mencari pelaku. Polisi mengatakan pada saat itu mereka mengumpulkan sejumlah CCTV yang berada di sepanjang jalan tempat kejadian dan akhirnya menemukan pelaku sedang berada di sebuah rumah milik temannya, Kak. Saat itu pelaku langsung diringkus polisi, kemudian saat dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian, pada saat itu polisi mengatakan pelaku sempat berusaha melawan dan melarikan diri sehingga polisi menembak kedua kaki pelaku, Kak. Baik. Alfi, apakah ini pelakunya tunggal? Nah, itu tadi juga mau kita tanya ya. Ya, menurut dari pengakuan suami korban, pada saat itu dia melihat bahwasanya korban memang pada saat itu pelaku saat itu memang sendirian di atas motor merampas tas milik istrinya. Sementara itu keterangan polisi juga mengatakan bahwasanya pelaku ini memang tunggal, Kak, seorang diri. Baik, Bang Truli, Kak Eti. Luar biasa ya, sendirian sambil biasanya kan ada Iya, joki gitu ya. Ada yang nemenin ya. Oke. Jadi apa saja yang menjadi kerugian ya dari si korban gitu? Tasnya isinya apa? Duit, emas atau handphone juga? Mungkin ada informasi? Ya, menurut keterangan dari suaminya, di tas tersebut tidak banyak, Kak, berisi uang, hanya sekitar 100 ribuan saja. Namun
handphone beserta ATM juga berada di dalam tas, dan barang-barang itulah yang diambil oleh pelaku ini, Kak. Namun korbannya saat ini masih mengalami luka, Kak, di bagian kepala, dan saat ini sedang masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bina Kasih. Oke, masih di ini ya, masih dalam Masih dalam perawatan ya, belum perawatan. pulang. Informasi terakhir apakah sudah pulang atau bagaimana? Ya, menurut informasi keluarga sampai hari ini masih berunding, Kak, apakah korban ini dioperasi atau tidak, karena menurut pengakuan suaminya luka yang dialaminya itu sangat parah. Dokter juga menyarankan bahwasanya korban diminta untuk lakukan operasi, namun keluarga mengaku mereka tidak mempunyai uang karena biaya yang dikeluarkan berjumlah ratusan juta, Kak, untuk melakukan operasi terhadap korban. Luka di Baik, bagian Bang. kepala tadi ya. Lumayan apa ya, cukup parah berarti ya ininya ya, lukanya ya. Iya, Alfi. Kemudian Alfi ini tadi di lokasi kejadian perkara tadi kalau dari video agak sepi ya sepertinya ya. Apakah memang itu termasuk kawasan yang rawan dengan penjamretan sehingga harus ada upaya yang harus dilakukan polisi untuk mengamankan daerah tersebut? Ada keterangan dari pihak polisi, Alfi? Ya, menurut informasi waktu kejadian memang kondisinya memang jalan tersebut memang sepi, Kak, karena memang dini hari sekitar pukul 5. Namun upaya polisi mengatakan bahwasanya mereka akan terus melakukan patroli, Kak, setelah kejadian ini. Oke, ya itu yang kita harapkan sebenarnya ya, ada patroli berkala dari pihak yang berwajib. Iya, ada lagi saya. Iya, itu sepertinya cukup. Terima kasih Alfi untuk informasinya. Ya. Baik, Kak Eti, Bang Truli. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Ya, cukup ini ya, apa ya? Cepat, 1 kali 12 jam. 1 kali 12 jam, tapi kemarin Bisa si langsung ibu juga tadi kayaknya lukanya Lumayan cukup serius parah. ya, serius. Lumayan serius Jadi- karena biayanya sampai ratusan juta. Iya, dan semoga ini juga mendapat perhatian serius ya dari pihak pemerintah dan Iya. instansi terkait lainnya. Baik, Truli, kita akan bergeser Ke berita kedua berita ya. kedua. Nah, ini mungkin Tribuners pasti tidak lupa yang namanya Olo Panggabean ya. Ini salah satu tokoh yang cukup legendaris di Medan. Medan, Sumatera Utara dan Indonesia lah ya. Itu. Jadi Olo seperti yang kita ketahui bersama, Olo Panggabean itu sudah meninggal dunia pada tahun 2009 lalu ya. Namun meski begitu almarhum masih memiliki pengikut dengan jumlah yang cukup besar. Nah, mendengar nama Olo Panggabean, pikiran Anda pasti membayangkan sosok Raja Judi dan juga ketua preman pada era 1990-an hingga 2000-an awal ya. Karena memiliki pengaruh yang sangat kuat, Olo Panggabean pun dijuluki Good Father ya. Semasa hidupnya Olo Panggabean aktif dalam organisasi kepemudaan. Jadi awalnya tahun 60-an itu dia adalah anggota pemuda Pancasila. Setelah namanya semakin populer dan sering menjadi tameng pengusaha, Olo Panggabean bersama teman-temannya pun membentuk Ikatan Pemuda Karya atau IPK pada tanggal 28 Agustus 1969. Dari sinilah kemudian Olo membangun kerajaannya. Kutip ya. Ya, Kerajaan, kerajaan tanda gitu kutip. ya. Jadi Olo Panggabean tinggal di Jalan Sekip, Medan Petisah yang disebut sebagai Gedung Putih. Ya, saya sudah pernah ke sana gitu. Ke rumah. Nggak lewat aja gitu. Jadi Gedung Putih kalau di Amerika Serikat ada Gedung Putih. Nah, Iya, kalau di White Medan House ya. Gedung Putih itu adalah Rumahnya rumahnya dari Bapak dari Olo Panggabean, Bapak Olo Panggabean. sekaligus markas besar ya. Markas IPK. besar IPK di Iya, Medan nah. yang cukup berpengaruh Oke. pada saat itu. Nah, kalau dengar nama Olo Panggabean kan biasanya kan kesan kita selalu agak ada negatif juga ya, gitu ya. Tetapi tak melulu soal yang ini. Apapun ceritanya dia iya, punya pengaruh di Medan. Sifat, ya. Dia punya sifat anggota. dermawan juga ya. Mm-mm. Jadi banyak anak terlantar diberi makan dan pekerjaan. Dia juga menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah. Nah, karena itulah, karena kiprahnya ini maka oleh anggota IPK, nama Olo Panggabean itu diusulkan menjadi nama jalan menggantikan nama Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Kita Tempat beradanya Gedung Putih di tadi ya. lokasi Gedung Putih itu. Nah, kita akan melihat seperti apa usulan yang berkembang dari anggota IPK ini terkait penggantian nama Jalan Penamaan. Sekip menjadi Jalan Jalan Olo Olo Panggabean. Kita lihat sama-sama dulu videonya yang akan diputar oleh tim Selamat Sore Medan. Silakan. Halo Tribuners,
Siapa yang tak kenal dengan nama legendaris Olo Panggabean? Olo Panggabean meninggal dunia pada 2009. Meski begitu, almarhum masih memiliki pengikut dengan jumlah yang besar. Namanya benar-benar melegenda. Mendengar nama Olo Panggabean, pikiran Anda pasti membayangkan sosok raja judi dan bos preman pada era 1990-an hingga 2000-an. Karena memiliki pengaruh yang sangat kuat, Olo Panggabean pun dijuluki Good Father. Semasa hidup, Olo Panggabean aktif dalam organisasi kepemudaan. Sekitar tahun 1960-an, ia adalah anggota pemuda Pancasila. Setelah namanya semakin populer dan sering menjadi tameng pengusaha, Olo bersama teman-temannya pun membentuk Ikatan Pemuda Karya atau IPK pada 28 Agustus 1969. Dari sinilah Olo membangun kerajaannya. Olo Panggabean tinggal di Jalan Sekip, Medan Petisa yang disebut sebagai Gedung Putih. Ia berkali-kali terlibat perselisihan dengan polisi, bahkan dengan mantan Kapolri Sutanto pada 2005. Jenderal Sutanto meminta Olo menghentikan praktik judi. Anggota Olo juga pernah bentrok dengan polisi yang mengakibatkan rumah Olo Panggabean diberondong peluru. Bisnis judi Olo tiarap di tangan Kapolri Sutanto, namun Olo memiliki bisnis putih di bidang properti, SPBU, dan sebagainya. Tak melulu soal dunia hitam, Olo juga memiliki sifat dermawan, banyak anak telantar diberi makan dan pekerjaan. Dia juga menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah. Karisma yang dimiliki Olo Panggabean membuat banyak orang bercita-cita menjadi dirinya. Jenazah Olo Panggabean dimakamkan di pekuburan Kristen Taman Iden, kawasan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Oleh anggota IPK, nama Olo Panggabean diusulkan menjadi nama jalan menggantikan nama Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisa. Begitu terus informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Ya, itu tadi video dari profil ini ya. dari Bapak Olo Panggabean ya. yang kontroversial ya. Iya. Jadi ada sisi baik dan ada ada sisi sisi buruknya ya, juga. gitulah ya. Memang kalau udah dengar nama Olo Bapak Olo. Panggabean, memang kayaknya nggak habis cerita ya. Banyak ya, Ya, termasuk banyak yang- cerita-cerita mistik yang ada di baliknya ya. Semua lah itu gitu. Oke, kalau Yang saya, sampai ya, saat ini menurut saya masih tetap menjadi misteri ya. ya, kalau kakak apa yang kakak ingat nih dari cerita Olo Panggabean yang paling khas gitu, selain Gedung Putih, selain preman, selain rebutan lahan gitu. Satu, dia tidak menikah. Begitu ya. Pernah menikah ya, tapi setahu saya dia tidak menikah. Kok jadi bingung? Dan dia memiliki banyak anak angkat. Iya. Gitu. Kalau yang saya ingat dulu kalau udah jalan-jalan di Kota Medan, Hmm. ada namanya nanti KP di belakangnya kan, Hmm. di BK mobil motor KP. Katanya keluarga preman, keluarga Panggabean, tak mana yang betul? Entah betul atau enggak ya? Dan ada satu lagi Truli, waktu itu Bapak tadi disebutkan juga di dalam profil video tentang bagaimana dulu perlawanan antara Olo Panggabean dengan Bapak Kapolda Sutanto. Sutanto, tadi. ya. Waktu itu saya Itu masih juga baru-baru jadi wartawan. Itu sering sekali dulu berita-berita menghiasi koran-koran di Medan tentang Iya. Bapak Sutanto ini yang Saya masih kuliah waktu secara itu. terang-terangan dia melawan Iya, ada Olo penembakan. Panggabean ketika itu. Beberapa kali ada pertemuan juga di gedung Makanya Dewan. disebuti kalau Sutanto itu adalah sumut tanpa togel gitu ya. Iya betul, akronim ya. Jadi memang salah satu perjuangan dia itu adalah Betul. bagaimana menghapus judi di Sumatera Nah, yang Utara. pasti, kita akan dengar sama-sama nanti kira-kira bagaimana nih usulan nama ini, nama Iya. Jalan Olo Panggabean, apakah diterima oleh Pemko Medan atau bagaimana? Kita akan terhubung dengan Reporter reporter kita. Tribun Medan, Retin Hani Ritonga di mana ya? Nah, kita langsung saja. Halo, selamat sore Hani. Retin.
Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Selamat sore Tribuners. Oke. Nah, bagaimana Retin tentang perkembangan pengusulan nama Jalan Skip menjadi Jalan Olo Panggabean? Apakah sudah masuk ke Pemko atau Atau bagaimana sudah ini ada prosesnya? respon dari Gitu. pihak Iya. pemerintah? Baik Bang Truli dan Kak Eti. Jadi pengusulan nama perubahan nama Jalan Skip menjadi Jalan Olo Panggabean itu sebenarnya sudah sejak tahun 2019. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari pihak pemerintah Kota Medan terhadap permintaan perubahan nama tersebut yang diajukan oleh Ikatan Pemuda Karya atau IPK dan juga beberapa orang warga Kecamatan Medan Petisa. Hingga sampai akhirnya karena belum ada respon, pihak Ikatan Pemuda Karya Sumatera Utara berinisiatif untuk melapor ke DPRD Kota Medan sehingga pada 7 Desember 2021 lalu diadakan rapat dengar pendapat antara DPRD, kemudian juga pemerintah Kota Medan, kemudian juga IPK dan beberapa orang warga Kecamatan Medan Petisa dalam RTP tersebut. Dan pada saat itu Ketua IPK Sumut Rahman Syah Sibarani mengatakan bahwasanya memang pihaknya sudah lama mengusulkan nama ini karena dianggap nama Olo Panggabean memang penting dan merupakan tokoh pemuda di Sumut. Sementara belum ada satupun misalnya nama jalan atau hal-hal yang bisa mengenang beliau sebagai tokoh pemuda di Medan. Oleh karena itu IPK Sumut meminta pemerintah Kota Medan bisa mengganti nama Jalan Skip menjadi Jalan Olo Panggabean. Dan tadi juga berdasarkan wawancara dengan beberapa warga di Kecamatan Medan Petisa, memang ada beberapa warga yang sangat mendukung perubahan nama ini. Bahkan ada warga yang juga bersedia untuk memberikan data-data ataupun histori-histori mengenai bagaimana cerita atau sejarah Olo Panggabean yang banyak sekali terjadi di Jalan Skip ini. Begitu. Dan berdasarkan hasil RDP pada 7 Desember 2021 lalu juga pemerintah Kota Medan sebenarnya sudah merespons di RDP tersebut. Namun mereka mengaku masih mencari tim yang bisa mengkaji yang terpenting itu dari pihak akademisi untuk mengkaji apakah nama Jalan Skip ini bisa diganti menjadi nama Olo Panggabean begitu. Karena DPRD juga sudah mengusulkan karena sudah menyetujui juga apa yang diminta oleh warga dan juga IPK Sumut untuk merubah nama Jalan Skip menjadi Jalan Olo Panggabean. Sehingga saat ini masih proses untuk pembahasan lebih lanjut. Begitu Bang Truli dan Kak Eti. Iya Hani, itu artinya sekarang masih dalam proses ya. Apakah itu akan apalagi tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga memang usulan itu bisa benar-benar disahkan setelah RDP tadi ya? Tadi berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan, beliau mengatakan bahwasanya beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk perubahan nama Jalan Skip menjadi Jalan Olo Panggabean sebenarnya harus ada pembahasan lebih lanjut. Misalnya dari warga setempat, apakah warga setempat setuju untuk penggantian nama tersebut. Selain itu juga ada pertimbangan-pertimbangan teknis seperti misalnya dari pihak akademisi dan juga dari sejarawan ya, gitu. betul. Apakah nama Skip ya lebih pantas atau nama Jalan Olo Panggabean yang lebih pantas seperti itu. Ya tadi beliau mengatakan karena nama Jalan Skip itu sudah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Medan, nanti ada seperti syarat-syarat administrasi ya. Setelah pembahasan dilakukan begitu. Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Hani, barangkali perlu juga ditelusuri penamaan Skip sendiri pasti punya sejarah ya. Betul. Jadi perlu juga diketahui, jangan kita membuat sejarah baru kita lupa sejarah lama. Ya nggak sih? Iya. Ya. Apa ya sejarah Skip? Karena itu juga Saya yakin itu pertimbangan. pasti ada juga. Gimana tadi? Karena pemerintah Kota Medan juga masih mau mengetahui lebih dalam, karena Jalan Skip ini sudah lama sekali nama jalan itu diberikan
nama jalan Skip, sehingga tadi memang dibutuhkan juga peran akademisi di sini untuk menjelaskan seperti apa sejarah sehingga nama jalan di Kecamatan Medan Petisa itu diberi nama Jalan Skip gitu. Iya, oke. Tapi kalau kakak yang kakak tahu sejarahnya Jalan Skip apa? Saya sendiri belum pernah tahu. Saya mungkin ada berhubungan dengan suku Melayu ya sebagai warga asli Iya, Kota mungkin Medan. ada. Jadi jangan sampai ada benturan ya, ada konflik. Kalau Jalan Skip dengan skip itu beda ya. Kalau di komputer kan skip. Itu escape. Skip. Tunda. Ngarang ini. Iya, namanya juga wartawan kan suka Oke, ngarang. Hani. Oke, terima kasih Hani. Cukup Kita masih menarik ya. nunggu informasi terkini perkembangannya bagaimana tentang usulan nama Jalan Ulu Panggabean. Kita tunggu ya, Hani. Oke, selamat sore ya Hani. Terima kasih laporannya, tetap semangat. Oke. Sampai Nah, kalau jumpa lagi. Kak Eti setuju nggak di Jalan Skip diganti jadi Jalan Ulu Agak Panggabean? kontroversial kayaknya ya. Pertanyaannya agak menyerang ini ya pertanyaannya ya. agak beropini, agak susah nanti. Tapi Iya. kalau saya sih ditanya ya, setujukah Jalan Skip diganti menjadi Jalan Ulu Panggabean? Bagaimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Karena kita Itu tidak serahkan, karena kita tidak punya kepentingan secara langsung terhadap penamaan jalan itu, Truli, ya kan. Kalau anak IPK ya wajar mereka mengusulkan karena memang mereka sangat berkepentingan untuk mengabadikan ya tokoh mereka. Oke, itu dulu untuk liputannya. Nah, untuk para Tribuners, menurut kalian setuju nggak ya? Misalnya kalau Jalan Boleh Skip dikasih diganti survei. dengan Mungkin bisa dibikin. Jalan Ulu Panggabean, silakan Mungkin Tribun Medan bisa juga nanti kita bikin survei seperti surveinya. itu ya. Bisa kalian tulis komen di bawah ini ya. Oke, baik. Kita lanjut ke berita terakhir ya. Kak, Ya, silakan. ini berita terakhir kita agak apa nih? menyeramkan, Truli, berita ruda paksa anak kandung ini. Berita yang sangat-sangat membuat jengkel ya. Silakan. Dan ini sering sekali terjadi. Kali ini Tapi terjadi sebelumnya, di Sebelum kita lanjut ke berita ketiga, apakah mungkin kita tanya dulu, mungkin ada iklan yang mau disiarkan? Oke, Iya. kita akan break dulu sebentar ya. Ya, jangan lupa Biar penasaran iklan, Tribuners iklan apa ini. yang akan kita tayang? Kayaknya masih iklan yang di depan ini loh yang mau tayang, Kak. Iya, itu Sudah tadi tayang tadi break iklan kita kita. sebentar dan kita akan lanjutkan dengan Berita ruda paksa tadi. selanjutnya. Truli yang akan bacakan. Nah, silakan Kak, lanjut. Ini ya Tribuners ya, ayah kandung tega mencabuli anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Warga di salah satu desa di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, ternyata sudah terungkap. Pelaku berinisial H, 34 tahun, ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Wajah pelaku dan curhatan mantan istrinya yang meminta siapapun yang melihat wajah pelaku agar melaporkan ke polisi sempat beredar viral di media sosial. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Polisi Hadi Wahyudi membenarkan penangkapan tersebut. Beredar pula kabar kalau pelaku berhasil diamankan di wilayah Aceh. Namun Hadi belum memperinci kronologis penangkapan dan motif H melakukan perbuatannya. Nah, ini sekedar informasi kembali ya, flashback. Aksi keji dilakukan H terhadap anak kandung terjadi pada bulan Mei 2021 lalu. Sudah cukup lama ya. H mencabuli anaknya saat istrinya MAS inisialnya berusia 34 tahun sedang merantau ke kota Medan untuk bekerja. Sepulang dari merantau, anaknya mengeluh sakit pada bagian kemaluan. Saat ditanya oleh ibunya, korban mengaku telah dicabuli ayah kandungnya sendiri. Ibu korban langsung membuat laporan ke polisi Sergei pada Sabtu 29 Mei 2021. Sudah cukup lama ini. Dan Tribuners, kita akan mendengarkan laporan dari reporter kita di Serdang Videonya Bedagai. tidak ada ya. Oke, Ini tidak, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun. dengan Anil. Ya, selamat Halo sore, Anil. Halo Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Seperti apa ini perkembangan terbaru yang bisa dilaporkan?
dari Kasus ini ruda paksa pencabulan ya yang dilakukan oleh ayah kandung. Oke, Bang Troli sama Kak Eti. Jadi ini pelaku itu berinisial H, itu sudah lebih kurang ada sekitar 7 bulan sudah menjadi DPO dari Polres Sergei sendiri. Jadi ini pelaku ini telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 6 tahun di kediamannya di Kecamatan Dolok Masiul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Namun setelah kejadian itu istri dari mantan pelaku, istri dari pelaku, mantan khusus jadi itu dia sempat curhat di media sosial, kayak dan Bang Troli, mengatakan bahwasanya anaknya telah menjadi korban cabul dari ayah kandungnya sendiri. Namun dia sudah membuat laporan pada bulan Mei 2021 lalu, hingga 2 hari sebelumnya itu tidak ditanggapin. Jadi dalam pengakuan dari kepolisian sendiri itu masih melakukan pengejaran. Bahkan kita juga sempat waktu itu saya sendiri sudah langsung mengkonfirmasi Kasat Reskrim 2 hari yang lalu, yang Kasat Reskrim Polres Sergei AKP Made Yoga Mahendra. Jadi ia itu mengatakan bahwasanya memang pelaku ini sudah menjadi daftar mereka untuk daftar pencarian orang. Jadi ia juga sudah menyampaikan sama saya seperti itu, Bang Troli dan Kaiti. Jadi ia berkata apabila ada informasi tentang lokasi tersangka, ia meminta cepat untuk mengabari beliau. Jadi tentu dengan ada respon seperti ini memang Polres Sergei sendiri merasa kesulitan untuk melakukan penangkapan seperti itu, Kak Troli, Kaiti dan Bang Troli. Namun tepatnya hari ini, setelah saya konfirmasi tadi itu Kabid Humas Polda, halo? Iya, silakan. Kita dengar. Iya. Jadi tepatnya pada hari ini waktu pas tadi saya coba sama Kombes Pol Hadi, dia mengatakan memang pelaku saat ini sudah diamankan dan sudah dibawa ke Polres Sergei untuk ditindaklanjuti lebih lanjut seperti itu, Kak Eti dan Bang Troli. Oke. Ya, mudah-mudahan ini ya cukup ya Pak Ini ya. Jadi mungkin karena viral juga di media sosial ya. Jadi apakah itu juga menjadi pemicu dari pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut lah laporan dari ibu korban? Ada kemungkinan seperti itu, Kak Eti, karena beberapa waktu yang lalu juga saya sempat searching itu, bukan hanya di Facebook. Memang postingan pertama kali ini dibuat oleh orang tuanya itu di Facebook. Jadi ada penggalan kalimat yang mengatakan siapapun yang melihat, dia memposting foto pelaku dan mengatakan siapapun yang melihat pelaku ini untuk segera memberitahu dirinya bahwasanya dia telah mencabuli anak kandungnya. Dan bukan hanya di Facebook, bahkan postingan yang dilakukan oleh ibu itu telah di-screenshot oleh beberapa akun-akun media sosial lainnya, termasuk Twitter. Jadi sudah tersebar di Twitter juga, seperti itu Kak Eti dan Bang Troli. Itu salah satu yang membantu ya untuk penangkapan pelaku. Untuk ini penanganan terhadap korban seperti apa? Adakah informasi misalnya dibawa kemana gitu? Oke, jadi karena ini kejadiannya itu di bulan Mei, Bang Truli, jadi memang pada saat itu waktu saya coba mewawancara ibu korban, memang mengatakan itu ada sedikit luka, trauma atau luka pada kelamin dari anaknya seperti itu. Tapi hingga saat ini memang sudah makin membaik kondisinya. Namun itu tadi yang membuat kesal itu kenapa sampai sekarang ayah dari si anak ini belum ditemui seperti itu. Kemudian keterangan dari pihak kepolisian sendiri, Anil, apakah bagaimana sampai sekarang ini prosesnya seperti apa terhadap pelaku? Apa yang prosesnya? Apakah sampai di penangkapan? Kemudian proses selanjutnya bagaimana? Keterangan dari pihak polisi bagaimana? Oke, hingga saat ini tadi saya coba kembali lagi mengkonfirmasi Kasat Reskrim Polres Sergei, Kak Eti. Jadi tadi malah saya sempat menanyakan kembali karena awal mulanya saya mengkonfirmasi itu Kabid Humas dan membenarkan bahwasanya sudah diamankan. Namun untuk keterangan lebih lanjutnya untuk dari Polres Sergei-nya sendiri bahkan mereka
tidak berani memberikan statement bahwasanya sudah diamankan. Seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Jadi untuk tindak lanjutnya sampai saat ini belum ada langkah-langkah apa yang akan dilakukan dari Polres Sergi sendiri. Seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Artinya belum ada pemaparan untuk publik ya? Belum. Masih hingga saat wawancara, ini saat ini belum ada. Belum ada ya? Kak Eti dan Truli, belum ada Kak. Oke, Truli. Ya mudah-mudahan ada pihak kepolisian bisa Secepatnya ya membuka melakukan, kasus mengungkap ini. Sekaligus memaparkan motif dari si pelaku. Baik Anil, terima kasih laporannya. Ditunggu laporan-laporan lainnya Anil. Baik Kak Eti, Bang Truli. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat sore Medan. Kayaknya tadi ada ini ya, ada kontak tadi apa kita ya. Kurang konsentrasi operator kita. Ke operatornya. Iya, itu tadi akhirnya laporan kita terkait penangkapan pelaku pencabulan terhadap anak kandung. Iya. Oke, nah buat para Tribuners, demikian tadi informasi yang sudah kami sajikan kepada Anda. Ada 3 berita, mudah-mudahan bisa menambah referensi Anda dalam menghadapi kegiatan sehari-hari, beraktivitas ya. Dan kita akan bertemu lagi di Selamat Sore Medan berikutnya. Kita undur diri, saya Eti Wahyuni. Dan saya Truli Okto. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kemudian hari. Selamat sore Medan. Dadah.